Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kita selesai dari pembahasan akad baik atau transaksi jual beli, dan kita akan berpindah ke pembahasan riba. Bab riba, perkara riba saat ini sudah mulai banyak di antara kita kaum muslimin muslimat. Riba di dalam syariat bab muamalat terbagi menjadi 4. Ada namanya istilah barang ribawi. Barang ribawi ketika kita jual beli atau transaksi barang ribawi harus sesuai dengan akad, sesuai dengan yang disyaratkan. Ketika transaksi barang ribawi tidak sesuai dengan syarat-syaratnya, maka kita akan terkena haramnya riba. Riba yang muncul dari barang ribawi itu ada 3 macam. Yang pertama namanya riba fadl. Riba fadl itu terjadi dikarenakan antara salah satu barang itu berlebih. Yang kedua ada namanya ribal yad. Ribal yad ini muncul ketika salah satu dari barang itu tidak diserah terimakan di tempat. Dan ada riba nasak. Riba nasak ini muncul ketika salah satu dari barang itu ada yang tidak cash, ada yang diutang, dicicil, baru dibayar sebagian. Jadi riba yang muncul dari transaksi barang ribawi ada 3. Ada riba fadl, ada riba yad, dan riba nasak. Nah, riba lughatan, riba secara bahasa itu adalah aziyadah atau tambahan. Secara bahasa riba itu tambahan atau berbunga. Sedangkan secara syariat riba itu adalah aktun, sebuah akad, ala iwabin, ke atas pertukaran makhsusin yang ditentukan. Jadi riba ini, barang-barang ribawi ini khusus, tidak semua ada barang ribawi. Barang ribawi elat secara umumnya, alasan secara umumnya hanya 2, yaitu ada kalanya alat tukar dan ada kalanya makanan. Alat tukar itu ada 2, yaitu emas dan perak. Untuk saat ini alat tukar di Indonesia ditambah 1, yaitu uang. Berarti alat tukar ini ada 3. Ada uang, ada emas, dan ada perak untuk saat ini. Kemudian ini namanya ribawi ya, alat tukar itu berarti barang ribawi. Kalau kita punya uang 100.000 rupiah, kita tukar nih, sebentar lagi mendekati
Idul Fitri, maka biasanya kita nuker uang 100.000 dijadikan 2.000 rupiah, ya. 2.000 rupiah itu dapat sekian lembar, atau 1.000 rupiah dapat sekian lembar. Harusnya uang yang satu lembar 100.000 ketika ditukar dengan 1.000 rupiahan harusnya 100 lembar, nggak kurang. Ketika di 100.000 satu lembar ditukar dengan 2.000-an harusnya 50 lembar, tidak boleh kurang. Tapi saat ini ketika kita nuker 2.000-an, 5.000-an dan sebagainya, mereka akan berkurang. Jumlahnya tidak lagi 100.000, melainkan menjadi 90.000. Nah, ini nanti masuk kategori riba atau tidak? Karena uang itu barang ribawi. Barang ribawi itu harus memenuhi syaratnya ketika kita transaksi di sini. Oke, kami lanjut dulu. Satu tadi alat tukar barang ribawi, dan yang kedua makanan. Makanan ada 3 macam. Ada kalanya makanan pokok seperti beras, gandum, itu makanan pokok. Dan ada kalanya tafakuhan. Tafakuhan itu camilan. Bapak Ibu punya buah, mangga, apel, jeruk, itu namanya apa? Makanan. Kemudian ada kalanya satu lagi itu rempah-rempah, kunyit, jahe, lengkuas, itu rempah-rempah. Nah, 3 hal ini, makanan pokok atau camilan atau rempah-rempah ini semuanya barang ribawi, barang-barang yang mengandung riba. Oke, kita udah paham bahwa barang ribawi secara global ada 2. Satu, dia itu merupakan alat tukar, dan yang kedua merupakan makanan. Maka barang ribawi atau definisi riba di sini adalah satu akad pertukaran yang tertentu. Jadi hanya 2 tadi, alat tukar sama apa? Makanan. Ghair maklumit tamasul, yang tidak diketahui sepadannya. Tidak diketahui sepadannya, ini sekilo, ini beda, tidak sekilo, tidak diketahui sepadannya. Di dalam ukuran syariat, ya, yang nanti kita melihatnya dari kacamata syariat, bukan kacamata kita sebagai manusia. Oh, ini menguntungkan nih, oh ini sama nih, padahal secara syariat tidak sama. Halatal akdi, dan disepakatinya itu di saat akad, ya, disepakatinya di saat akad. Nanti beda halnya ketika beras 1 kilo ditukar dengan beras 1 kilo, sama-sama 1 kilo, serah terima di tempat, tidak ada yang nyicil, semuanya cash, sama-sama ditukar di tempat itu juga. Kemudian si orang yang satunya kasihan, aduh kasihan, udahlah ini saya tambah setengah kilo. Tetapi setengah kilo ini tidak disepakati di dalam akad. Memang muncul dari kemurahan hati dia, ditambah. Ada kalanya itu sedekah atau memang karena kasihan, ya, maka ini diperbolehkan karena tidak disepakati di dalam akad. Dan saya sendiri sering menyaksikan dulu ibu saya pedagang, dan ketika ada orang tuker nasi aking, tahu nasi aking? Nasi dijemur, nasi dikeringkan dengan terik matahari, apa namanya? Aron. Nah, nasi aking atau aron ini ditukar dengan beras, Pak Bu. Ada orang sepuh itu, ya biasanya kayak gitu, ditukar dengan beras ke ibu saya. Berapa? Ya sekilo dengan sekilo, sama-sama loh, sama-sama beras ini ditukar dengan apa? Dengan beras untuk apa dia masak. Tapi oleh ibu saya sok dilebihin. Dan biasanya itu
memang sodakoh, ya, ini saya tambahi, tapi sekilo dengan sekilo dulu. Setelah itu barulah apa muncul dari satu orang itu untuk kemurahan hati sodakoh. Tidak disepakati di dalam akad, maka diperbolehkan. Au ma'a ta'khir fil badalaini, atau ada penundaan di salah satu dua barang yang ditukar, au ahadihima, atau salah satunya. Kita akan perjelas dengan satu tabel lah ya. Pertama kita mulai dari hukum riba. Riba itu hukumnya haram, tidak seorang pun ulama yang menghalalkan riba, enggak. Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari sini tidak seorang pun ulama yang menghalalkan riba, enggak ada. Ya, mereka semua selama itu riba hukumnya adalah haram. Kemudian wala yakunu illa fi bai'in naqdaini ba'dihima bi ba'din. Riba, barang ribawi itu tidak muncul kecuali dari pertukaran dua barang yang sama-sama alat tukar. Pertukaran dari dua barang yang sama-sama alat tukar. Tadi alat tukar ada tiga, ada kalanya uang rupiah kalau kita di Indonesia, kalau di Amerika ya berarti dolar, kalau di Malaysia berarti ringgit, kalau di Timur Tengah berarti ada kalanya rial, gitu ya. Uang, kemudian emas, kemudian perak. Tiga hal ini ibu bapak saling menukar, istilah kita jual beli, tapi zaman dulu namanya tukar menukar. Oke. Bapak ibu jual beli tiga hal ini, ada kalanya uang rupiah, emas, atau apa perak. Habis. Gini aja, gini aja. Pertukaran sama-sama alat tukar, emas, uang rupiah, dan perak. Tiga benda ini ketika ibu jual belikan, maka ada unsur ribawi di dalamnya, harus memenuhi syarat. Ya, ibu menjual emas dengan uang, ibu membeli emas dengan uang, membeli emas dengan perak, membeli perak dengan emas. Ya, putarnya di situ aja. Maka di sini ada unsur ribawi. Harus memenuhi tiga syarat ketika yang diperjualbelikan, yang ditukar itu satu jenis. Satu jenis berarti uang dengan uang, emas dengan emas, perak dengan perak. Ya, uang itu Bu, Pak, kalau rupiah berarti dengan rupiah, dolar dengan dolar, rial dengan rial, ringgit dengan ringgit, pound dengan pound, dan sebagainya. Ya, ini namanya satu jenis. Ketika bapak ibu jual beli transaksi uang dengan uang yang satu jenis, rupiah dengan rupiah, harus tiga syarat terpenuhi. Ketika salah satu tidak terpenuhi, namanya riba dan hukumnya haram. Apa syaratnya? Satu, harus sepadan, tamasul. Tamasul, kita umpama uang rupiah 100.000 rupiah satu lembar, ditukar atau dijual, dibeli dengan uang rupiah 100.000 juga, tetapi dia 50 lembar, berarti 2.000-an. Ini harus tamasul sepadan. Yang satu lembarnya nilai 100.000, yang 50 lembar pun harus nilainya 100.000.
ribu, tidak boleh kurang. Kalau kurang berarti tidak sepadan, riba, hukumnya haram. Oke, satu. Yang kedua, syaratnya harus yadan biyadin, serah terima di tempat. Kalau tidak serah terima di tempat, tidak boleh. Ini uang 100.000, saya beli uang ente 2 ribuan, 50, nilai 100 juga. Tapi nanti kirim ke rumah saya ya, anterin ke rumah saya ya. 100.000 udah diserahkan di tempat akad itu, tetapi yang pecahan belum diserahkan. Berarti apa? Tidak ya dan biadin, tidak serah terima di tempat. Masih nanti sore akan saya ambilin dulu dan sebagainya. Maka masuk kategori riba. Atau contoh yang ketiga, 100.000 udah diserahkan, uang 2 ribuan juga nilainya 100.000, tetapi yang diberikan baru cuma 50, kurang 50.000 lagi pecahan 2.000, nanti sore dijajabkan ke rumah. Ini tidak boleh. Kenapa? Tidak cash. Tidak apa? Tidak cash. Harus kontan, harus cash. 100.000 diserahkan, ini juga harus 100.000 diserahkan. Bisa dipaham? Uang, ini uang. Nanti kalau uang rupiah ditukar dengan dolar, kita pergi ke money changer, kemudian nuker, itu beda lagi nanti. Ini rupiah dengan rupiah namanya satu jenis. Syaratnya 3, harus tamasul sepadan, 100.000 harus 100.000 juga. Yang kedua ya dan biadin, serah terima di tempat. Dan yang ketiga harus cash. Tidak boleh diutang, dicicil, itu tidak boleh. Contoh lain, beli emas dengan emas, ini sama-sama alat tukar dulu, makanan nanti. Emas dengan emas, saya punya perhiasan emas 1 gram, kalung umpamanya, kalung 1 gram. Kemudian karena kalungnya udah lama, kuning emasnya itu sudah mulai lusuh, harus dicuci dan sebagainya, dipoles lagi gitu ya. Akhirnya karena sudah tidak suka lagi, saya menginginkan cincin emas ya, sama-sama perhiasan kalung emas dengan cincin emas, karatnya sama-sama. Umpama karat perhiasan emas itu kan jarang yang 24 karat, paling berapalah 18, 17 itu 16. Oke, sama-sama 18 karat ya. Sama-sama 18 karat, saya punya kalung emas 1 gram 18 karat, pergi ke toko emas. Mana? Toko emas Semar umpamanya. Masuk ke toko emas Semar, saya cari cincin yang 1 gram juga. Karatnya sama berapa? 18 karat 1 gram. Kemudian saya tukarkan. Halal boleh atau tidak? Ini barang ribawi yang satu jenis, sama-sama emas. Maka 3 syarat harus terpenuhi Pak Bu. Apa itu? Yakni tamasul. Tamasul itu kalau emas saya 1 gram, emas di toko emas pun harus 1 gram. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nanti kalau umpama saya pengen cincin yang 5 gram, kalungnya saya cuma 1 gram, udah kita tuker, nanti saya nambah berapa, kan gitu biasanya. Boleh atau tidak? Nanti ya. Ini yang sama-sama 1 gram dulu aja. Sama-sama 1 gram, maka bisa diperbolehkan karena tamasul dia sepadan. Yang kedua, serah terima di tempat, tidak. Saya nyerahin kalung, mereka nyelahin cincin. Oke, serah terima di tempat. Yang ketiga, ada yang dicicil atau enggak, diutang atau enggak di cash semua. Kalung saya hadirkan, kemudian mereka cincin pun dihadirkan. Maka jual beli atau transaksi semacam ini memenuhi 3 syarat sah jual belinya. Bisa dipaham?
Ketika sama-sama emas, saya punya kalung 1 gram, mereka punya cincin 1 gram. Cincinnya enggak, saya pengen cincin yang 2 gram. Harga emas perhiasan saat ini 1 gramnya itu sudah berapa? Enggak, cincin emas perhiasan enggak nyampe 2. Satu sekian. Enggak ada yang beli mas saat ini. Buatlah 1,2 harga perhiasan saat ini per gramnya. Oke, karat yang 18, karena kalau 20 nggak bisa, nggak dapat ya. Oke, 1,2 per gramnya. Akhirnya saya tuker tuh kalung saya 1 gram, saya pengen cincin emas yang 2 gram. Berarti saya hanya nambah 1.200.000. Saya kasihkan kalung saya, kemudian sama uang saya 1.200.000. Boleh atau tidak? Maka hukumnya tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan syarat yang pertama tidak terpenuhi. Tidak sah, hukumnya riba, haram. Nah terus bagaimana supaya sah? Supaya sah, kalung saya itu saya jual dulu ke orangnya, ke toko emas. Ini di harga berapa nih? Oh itu di harga 800 umpamanya. Dihargai 800, oke 800 ini uangnya. Saya terima dulu uang tersebut. Emas kalungnya saya serahkan ke toko. Kemudian uang yang saya hasil penjualan kalung itu ditambah dengan uang saya, ambil uang di dompet, ini sekian, saya beli cincin itu. Jadi ada 2 transaksi. Transaksi jual beli, saya ngejual kalung saya ke toko, kemudian saya terima uangnya, udah sah, kita akad baru lagi. Transaksi apa? Jual beli cincin. Kalau yang pertama saya sebagai penjual, yang kedua saya sebagai pembeli. Nah itu akan sah. Ini tadi kalau 1 jenis, kalau 2 jenis insya Allah nanti ada lagi ya. Itu contoh jual beli yang 1 jenis sama-sama alat tukar. Kalau 1 jenis maka apa? Harus 3 syarat. Kalau 1 jenis harus 3 syarat. 1 jenis itu harus sama elatnya, sama alasannya, yakni sama-sama alat tukar. Uang dengan uang, emas dengan emas, perak dengan perak. Maka ini disebutnya sama-sama alat tukar dan 1 jenis. Oke. Nah sekarang kalau sama-sama alat tukar tetapi 2 jenis, berarti kita beli emas dengan uang, kan sama-sama alat tukar tetapi 2 jenis, jenis uang, jenis emas. Maka boleh sah atau tidak sah, tetapi syaratnya 2 terpenuhi. Harus 2. Kalau tadi 3 1 jenis, sekarang 2 jenis, syaratnya 2. Apa itu? Harus serah terima di tempat. Dan harus cash, tidak boleh dihutang ya, harus cash, tidak boleh dihutang. Saya pergi ke toko emas beli kalung, kalung emas saya beli, berapa harganya? 30 juta. Oke, saya beli Bu Pak 30 juta. Uangnya kurang 100.000 ya, nggak ada 100.000. Pemilik toko kemudian ngomong, udah boleh silakan, besok kembali lagi ke sini bawa uang 100.000. Tidak ada bunga sama sekali, ya, tidak ada bunga sama sekali. Besok ke sini lagi bawa uang 100.000. Sah boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena apa? Syarat jual beli sama alat tukar, sama-sama alat tukar, emas dengan uang yang 2 jenis. Syaratnya 2. Apa itu? Harus serah terima di tempat. Nah itu tadi nyerahin uang tidak saya? Nyerahin, tapi kurang gitu. Nyerahin uang dan saya nerima emasnya tidak.
nerima. Oke, syarat terima di tempat terpenuhi. Yang kedua, tidak cash, sayanya masih ngutang walaupun 100.000 rupiah. Dan ini kejadian dulu, saya pernah nganter mertua saya, uangnya itu cuma sekitar 30 juta aja ya, 30 juta, enggak bawa yang lain. Dihitung udah 30 juta, tapi si ibu mertua senangnya yang harga 35 juta. Itu saya sama istri nganter ke sana gitu, udah kekeh pokoknya pengen itu aja. Tuh Bu, terus saya kan sisi pemilik toko sama seperti yang saya contohkan tadi. Bu, nggak apa-apa, ini aja. Besok kembali lagi ke sini bawa uang 5 juta, nggak ada bunga sama sekali katanya. Nah saya gimana ngasih tahu orang tua kan, kalau ini riba Bu, haram, nah nggak jadi, nggak bisa. Akhirnya apa coba? Saya tuh ngomong, Bu, itu lo lebih bagus loh. Ini kayak gini tuh jelek banget, saya gituin. Akhirnya beli yang 30 juta pas gitu, untuk supaya apa, ibu saya terselamatkan dari riba itu ya. Nah, ini namanya cara dakwah, fikih dakwah. Fikih dakwah nggak selamanya haram, kita ngomong haram itu nggak bisa. Bisa jadi suami kalau diomongi minum alkohol itu haram Pak, itu marah dia. Nah supaya nggak marah gimana? Jaga kesehatan, jangan minum alkohol, kan gitu. Ya intinya kan sama toh, tidak minum alkohol. Bukan berarti kita mengatakan halal, enggak. Tapi pakai cara yang lain, gitu ya. Nah, oke. Jual beli emas dengan uang, uang dengan emas, itu adalah barang ribawi yang dua jenis, syaratnya dua harus terpenuhi. Nah, syarat pertama tamasul tadi tidak ada, karena emasnya di situ 1 gram, uangnya bisa jadi berapa aja, ya itu boleh. Tetapi serah terima di tempat wajib, cash tidak boleh diutang, itu harus ada. Kalau diutang dicicil maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Oke. Nah kemudian sama halnya kita pergi ke money changer. Ke money changer itu Bu, Pak, kita pergi ke sana bawa uang ringgit. Nah, tahun kapan saya pernah menukar uang ringgit 2000 ringgit itu dapatnya kita sekitar 1 juta sekian gitu ya, atau berapa lupa saya. Saya nyerahin uang ringgit ke money changer, kemudian mereka setelah ngitung dikurskan, mereka ngasih kita uang rupiah. Ini berarti tukar atau jual beli uang, sama-sama alat tukar. Satu jenis atau dua jenis? Dua jenis masuknya dua jenis, karena ringgit dengan rupiah gitu ya. Nah maka syaratnya dua harus terpenuhi. Yang pertama harus serah terima di tempat, dan yang kedua harus cash, tidak boleh dihutang. Maka ketika pergi ke money changer, kemudian saya nyerahin ringgit, dia ngasihin rupiah, dan cash, tidak ada hutang di antara kita, maka sah, tidak ada ribanya. Tetapi ketika dihutang atau tidak cash di sana, maka akan muncul yang namanya riba. Hukumnya haram. Iya, kredit tidak boleh. Loh, sekarang banyak kredit emas, Bu. Di Bank BSI menyediakan kredit emas, di Pegadaian menyediakan kredit emas, di toko-toko online, Shopee, Tokopedia, itu kredit emas. Nah itu gimana? Boleh atau tidak? Kalau kita sesuai dengan fikih tadi, jual beli emas dengan uang, syaratnya itu dua, karena dua jenis toh, apa, harus serah terima di tempat. Nah kalau kita kredit emas, mana emasnya? Enggak diserahkan toh, serahkan ke kita tidak? Enggak. Kemudian harus cash. Nah, emasnya di sana 1 kilo, kita bayar setiap hari 100.000 cash tidak? Tidak.
Lah terus hukumnya apa? Sesuai dengan fikih tadi yang kita jelaskan, fikih Syafi'iyah, hukumnya haram. Tidak boleh. Loh kenapa Bank BSI, syariah itu loh, mengadakan kredit emas? Ternyata mereka memiliki landasan. Apa landasannya? Fatwa DSN MUI. Fatwa MUI nomor 7 kalau tidak salah, nanti Bapak Ibu cari fatwa DSN MUI tentang kredit emas. Ada fatwanya di sana. DSN memperbolehkan, MUI memperbolehkan kita kredit emas. Hukumnya halal. Kenapa? Dikarenakan kata MUI, emas perak saat ini tidak menjadi alat tukar lagi, melainkan dia komoditas. Nilai barang sebagaimana beli HP, kita beli baju gitu. Emas saat ini bukan lagi merupakan alat tukar. Lah terus kenapa di fikih kok ngomong emas perak alat tukar? Karena zaman dulu orang jual beli segala sesuatu pakainya kepingan emas, pakainya kepingan perak. Nah saat ini Indonesia ada nggak kepingan emas? Saya beli rumah ini dengan emas sekian gitu. Walaupun ada dan itu boleh, tetapi tidak berlaku. Di Indo tidak berlaku. Di Arab ada nggak? Nggak ada. Mungkin ada di Oman. Di Oman tuh ada dinar. Kepingan apa? Emas namanya di dinar. Tetapi pun itu jarang digunakan. Mereka pakainya ya rial. Itu ya. Kalau nggak dolar saat ini. Di Yaman itu yang dipakai dua alat tukarnya, rial sama dolar. Ketika membeli barang-barang yang besar, motor, mobil, TV, laptop, itu pakainya dolar. Tapi kalau membeli barang-barang kecil, itu pakainya rial. Ada emas di sana? Jual beli pakai emas ada tidak? Tidak ada. Nah ini alasan MUI DSN yang memperbolehkan kredit emas. Karena emas saat ini merupakan komoditas, bukan lagi alat tukar. Ya, makanya lah itu halal atau tidak? Kalau sesuai dengan fatwa MUI DSN halal. Kalau sesuai dengan kitab fikih yang kita pelajari haram. Nah terus milih yang mana? Halo. Kalau ibu bapak mau milih fatwa MUI silakan, diperbolehkan. Oh boleh, tidak masalah. Ya, itu diperbolehkan. Hujahnya, dalilnya juga kuat. Maksudnya masuk akal juga. Memang benar emas saat ini bukan lagi alat tukar. Cuma untuk saya pribadi, ketika mau mencoba untuk kredit emas itu mikir 100.000 kali di sini. Bener, nggak bisa dibohongi yang kayak gitu. Kalau bapak ibu, wah saya yakin MUI bener-bener nih halal nih, silakan lakukan. Dan teman-teman saya pribadi banyak yang seperti itu, ya, meyakini akan kebenaran fatwa tersebut gitu. Fatwa itu kan tidak mulzim, tidak mengharuskan. Boleh kita lakukan, boleh kita tidak lakukan. Itu fatwa, ya. Diperbolehkan kita memilih. Cuma kalau untuk saya pribadi sampai saat ini belum berani kredit emas. Kalau mau beli emas antam ya harus cash, COD. Kita kemana, kita apa, kita ke sana kemudian serah terima di tempat sesuai dengan fikih yang dipelajari. Nah, jadi kalau ibu bapak mau kredit emas boleh dan halal sesuai dengan fatwa MUI. Baik itu emasnya berupa emas dohir nyata atau emas digital. Nah, seperti di Shopee, di Tokopedia itu emasnya digital. Ada emas digital. Di Bank BSI nggak tahu, ketika saya tanya ke teman-teman BSI, emasnya mah ada, disimpan gitu. Disimpan ada di sana, itu berarti emas asli nyata. Nah, tapi nggak tahu ya. Nah, cuma MUI itu mensyaratkan akan kehalalan kredit emas
Satu, emas itu dirupakan bukan lagi alat tukar melainkan komoditas. Yang kedua, disyaratkan harga tidak boleh berubah dengan naik turunnya emas. Umpama saya mau beli emas 1 gram, emas batangan, emas antam 1 gram, saat ini harganya 2.400.000. Kalau di luar sana BSI mungkin bisa lebih, kalau di perorangan itu sudah sampai 2728. Ya, oke, di BSI kita hargai 24. Saya akad dengan BSI, Bang BSI, aku beli emas harga 1 gram dengan harga 2.400.000. Akad selesai. Aku bayarnya cuma baru 1 juta. Masih kurang 1.400.000 di kredit. Setiap harinya 100.000. Boleh atau tidak? Boleh, dengan syarat apa? Harga sampai lunas 1 gram itu harus tetap sama 2.400.000, tidak boleh bertambah. Nah, ini akadnya disebutnya oleh MUI akad murabahah. Murabahah itu adalah kita membeli sesuatu tetapi mendapatkan keuntungan. Ya, akadnya itu. Dan tadi tidak boleh berubah. Emas saat ini naik drastis menjadi 2.700.000, akhirnya naik itu harganya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena disebut gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Harga akhirnya nanti berapa, endingnya di akhir final berapa, belum tahu, karena sesuai dengan naik turunnya emas. Nah, ini gharar namanya. Makanya Bapak Ibu kredit motor, kredit mobil di leasing itu tidak boleh. Leasing lah ya, Indonesia, praktek leasing di Indonesia itu tidak boleh. Kenapa? Karena gharar. Nanti di akhir mau berapa jadinya pun kita tidak tahu. Nggak tahu kita, karena mereka suku bunga menggunakan persenan. Apa? Menggunakan persenan. Sekian persen. Kalau dolar naik, naik lagi lah. Itu ketidakjelasannya itulah yang menyebabkan keharaman kredit. Tapi kalau kreditnya itu udah baku dari awal, boleh. Dan itu kredit yang diperbolehkan dalam syariat. Saya mau beli rumahnya Pak Aib saya beli berapa Pak? 200 juta. Oke, 200 juta. Dicicil Pak selama 5 tahun, akadnya gitu. Oke, cicil selama 5 tahun, harganya 200 juta. Cicil. Saya mau nyicil banyak, mau nyicil sedikit, mau 5 tahun, kurang 5 tahun, lebih 5 tahun, tetap 200 juta. Itu yang diperbolehkan dalam syariat ya. Tapi kalau nanti setiap bulan ada suku bunga sekian persen, bahkan 0,00001%, tetap tidak boleh. Selama ada suku bunga persenan tadi, maka hukumnya haram. Termasuk ShopeePay. Ibu-ibu ada yang pakai ShopeePay? ShopeePay-nya pay letter. Shopee Pay Later itu memang betul sebulan pertama kalau dia bisa bayar tidak akan ada tambahan. Utang 100.000 dalam jangka sebulan dibayar 100.000. Tetapi ketika lebih dari sebulan ada bunga yang muncul di sana. Karena apa bunga itu terjadi? Karena keterlambatan. Nah, ini yang menjadikan gharar ketidakjelasan. Hukumnya haram. Harusnya kalau sesuai dengan syariat, mau terlambat sebulan, 2 bulan, setahun, bayarnya tetap sama. Gitu ya. Nah, kembali lagi ke permasalahan riba. Tadi riba berada di mana? Di alat tukar. Alat tukar udah kita ketahui kalau satu jenis syaratnya 3, kalau 2 jenis syaratnya 2. Nah, MUI DSN memperbolehkan jual beli emas baik yang nyata ataupun yang digital secara cicil itu dengan alasan apa tadi?
Emas itu bukan lagi alat tukar, melainkan komoditas. Dan disyaratkan ketika cicil emas itu harganya tetap sama sampai lunas, ya. Dan pakai menggunakan akad murabahah. Nanti bisa dicari di Google, di internet sudah banyak, ada di sana fatwa nomor sekian sekian sekian, ada semuanya. Nah, mau pilih yang mana silakan, itu Bapak Ibu yang milih. Kalau meyakini MUI ya udah ikut MUI, tidak masalah. Tapi kalau ragu jangan diikuti. Fatwa ini muncul itu pertama kali saya tahu dari Saudi. Ya, ada ulama Saudi yang namanya Utsaimin bin Bas, itu menfatwakan akan kebolehan cicil emas. Karena emas itu bukan lagi alat tukar. Saya semenjak mengetahui itu, masa iya saya gitu, masih ragu, kemudian muncullah fatwa DSN, MUI memperbolehkan itu. Tapi masih saja ragu akan kebolehan. Kalau ragu tidak boleh diamalkan. Enggak, jangan ya, kalau ragu tidak boleh. Kalau yakin silakan diikuti. Yang kedua, alasan atau ilat riba lagi adalah tu'miyah atau makanan. Makanan tadi ada 3 macam, ada kalanya makanan pokok, ada kalanya buah-buahan atau camilan, dan ada kalanya rempah-rempah. Ketika Bapak dan Ibu menjual beras dengan beras, ada beras Raja Leleh nomor 1, dan ada beras nomor 3, umpamanya beras Sumedang. Tapi beras Sumedang bagus juga. Beras Raja Leleh harga 1 kilonya itu 20, janganlah kita beras basmati Bu, Pak. Beras basmati tahu, beras Pakistan, Hindia, itu sekilonya itu ada yang 25, ada yang 40, ada yang 50 sekilonya. Sekilo beras basmati itu kita buat umpamanya 50.000 gitu ya, ditukar dengan beras Sumedang yang sekilonya hanya 15.000 rupiah. Boleh atau tidak penjual belian ini, pertukaran ini? Maka diperbolehkan, karena dia sama-sama makanan, sama-sama beras, walaupun beda macam, namanya satu jenis. Satu jenis, syaratnya 3, harus sepadan. Sepadannya bukan harga, tetapi kiloannya. Kalau basmatinya sekilo, beras Sumedang harus sekilo toh. Nggak boleh lebih dari itu, nggak boleh kurang. Loh, rugi dong yang punya basmati sekilonya 50, kita nggak ngelihat ke situ. Ya, syariat itu kalau ini sekilo, beras yang ini pun harus sekilo. Harus sepadan, tidak boleh berlebih. Kalau berlebih masuk kategori riba, namanya riba fadl. Karena berlebihan di dalam jual beli. Yang kedua, syaratnya harus yadan biyatin, serah terima di tempat. Di tempat harus serah terima. Kalau enggak diserah, beras basmatinya diserahkan sekarang, Sumedangnya nanti sore atau esok hari, maka ini masuk kategori riba. Namanya ribal ya. Yang ketiga ada namanya riba nasa, disebabkan tidak cash. Basmatinya sekilo udah diserahkan, beras Sumedangnya baru setengah kilo lagi nanti. Nah, walaupun diambilin dulu sebentar, maka itu masuk kategori riba. Harus 3 terpenuhi. Ini kalau beras. Sekarang kita sebagai orang desa, orang kampung, nanam buah mangga, nanam mangga, kita panen mangga, kemudian tetangga kita pengen mangga itu, tetapi nggak mau minta, nggak mau dikasih, nggak mau beli. Akhirnya apa? Si tetangga memiliki atau punya apel merah,
kemudian ditukar. Itu dong, saya mau mangganya 3 biji, ini apel gitu. Istilah saat ini ya, kayak gitu. Berarti ini orang jual beli atau transaksi tukar menukar antara mangga dengan apel. Sah atau tidak? Halal bisa sah ketika memenuhi 2 syarat. Karena ini beda jenis toh. Mangga dengan mangga 1 jenis, mangga dengan apel 2 jenis. Syaratnya 2 harus terpenuhi, yaitu serah terima di tempat dan tidak boleh dihutang. Oke, bawa 3 apel, bawa 3 mangga atau 4 mangga, karena apel merah lebih mahal, ya toh? Maka diserahkan saat itu, sah, hukumnya halal. Tapi kalau mangga dengan mangga, 1 mangganya mangga arum manis, tahu mangga arum manis? Bijian. Pokoknya gitu. Kita akan, masalahnya di Indonesia itu repot ya. Repotnya apa? Segala sesuatu di Indonesia saat ini itu di kilo, Pak. Beli semangka lo di kilo. Iya, harga semangka sekilo 10.000, pas ditimbang 3 kilo, jadi 30 dia. Itu masalahnya di sana. Tapi zaman dulu enggak. Segala sesuatu yang lebih kecil dari kurma itu kail, pakainya takaran. Kan dulu ketika ibu bapak beli beras, berapa panci atau berapa apa namanya? Liter, pakainya liter. Kan ada takarannya tuh. Ya, takaran pakai kaleng, apa namanya? Kaleng susu. Kaleng susu gitu kan. Zaman sekarang enggak, pakainya di kilo. Nah, sesuai dengan syariat, yang ukuran lebih kecil dari kurma itu di kail atau di liter itu. Jadi pakainya ya takaran itu, Pak. Kalau kurma ke atas itu nanti pakainya kilo. Tapi kalau sudah sebesar mangga itu enggak lagi di kilo, melainkan bijian. Beli mangga berapa biji? 10 biji, itu enggak ada di kilo, enggak ada. Gede. Oh enggak, mangga enggak akan sama besarnya. Boleh, memang di bijian zaman dulu. Mungkin bisa, oh ini 1 biji yang 5.000, ini yang 7.000, kayak gitu. Dulu saya penjual semangka, Bu. Bapak nanam semangka, saya jual keliling. Nanti saya ngehargai, ini 5.000, ini 7.000, sok pilih yang mana gitu. Zaman kecil saya kayak gitu, jual beli kerai. Kerai, tahu kerai? Mentimun tapi yang kulitnya loreng-loreng. Apa namanya? Bonteng suri? Enggak, bonteng suri mah dikolek, enggak. Ini dimakan, di sayur. Buah kerai sama seperti bonteng, tetapi kulitnya dia loreng. Dimakan saat itu. Bukan suri, beda lagi. Dirujak ya. Sirup itu bonteng suri, oke. Bukan itu. Ini makannya itu saat dia sama seperti bonteng aja, cuma dia agak besar, kemudian kulitnya loreng-loreng. Kerai istilahnya. Jarang. Saya pernah nemui di itu pasar Cicahem, pernah ada. Beli di sayur, namanya di pelonco, sayur bening gitu. Enak. Bukan melon. Nanti dicari kerai gitu akan muncul ya, kerai namanya. Ada Pak Ed, nyari nggak Pak Ed? Udah, itu ya kerai. Saya kayak gitu, kerai itu jualnya bijian. 1 lonjor itu berapa? Sama seperti oyong, gamba. Saya dulu jual beli kayak gitu. Dan itu bijian semua. Tidak ada yang di kilo, tidak ada. Belimbing, ya, belimbing juga bijian jualnya. Sekarang semuanya serba di kilo, ya, untuk saat ini. Kembali lagi ke jual beli mangga tadi.
Mangga dengan mangga, satu mangga aromanis, satunya mangga telur. Tahu mangga telur? Kecil-kecil segini mangganya. Dia itu rasanya itu tidak ada asamnya sama sekali. Rasanya hampa gitu. Matangnya manis, cuma kalau pas mentahnya itu hampa. Memang enak dimakan, dirujak gitu enak. Oke. Mangga yang aromanis dengan mangga telur. Mangga telur kecil, aromanis besar. Nah, ini harus sesuai dengan bijiannya. Nggak boleh berlebih. Harus diserah terimakan di tempat dan harus cash, tidak boleh di hutang karena satu jenis. Tapi kalau mangga dengan apel, dua jenis, syaratnya dua, harus serah terima di tempat dan harus cash. Ya. Satu punya kunyit, satu punya lengkuas, ditukar jual beli namanya, maka harus sesuai dengan syaratnya, yakni dua, karena kunyit dengan lengkuas itu dua jenis dan dikiaskan kepada yang lainnya. Selama itu sama-sama makanan, maka mengandung unsur riba. Kalau beli beras dengan uang, ada syarat 3 dan 2 atau tidak? Enggak ada. Karena apa? Tadi akan ada syarat 3, ada syarat 2 kalau sama-sama alat tukar. Alat tukar dibeli dengan alat tukar. Ada syaratnya supaya terhindar dari riba. Sama-sama makanan, beli beras dengan jagung, beli beras dengan mangga, beli beras dengan lengkuas, itu ada syaratnya. Tapi kalau kita membeli makanan dengan uang, beli makanan dengan emas, itu tidak ada unsur riba. Maka ibu-ibu nganjuk di warung beras 5 kilo tidak haram. Selama dibayar, kalau tidak dibayar haram, tidak boleh. Nganjuk bumbu umpamanya, nggak masalah, tidak apa-apa, gitu ya. Iya, jual beli nih, beli beras 5 kilo uangnya kurang, besok ya saya kesini lagi, boleh, tidak masalah itu, karena apa? Tidak ada unsur riba di sana. Nah, sama, nggak ada unsur riba. Makan bala-bala di warung gitu, terus nggak bayar atau bayar kurang, maka tidak ada unsur riba. Halal, enggak apa-apa, kan jual beli enggak harus dengan uang saat ini ya. Jual beli itu saya punya cincin nih, saya beli bala-bala 5 dibayar dengan cincin, oh enggak masalah, boleh toh? Iya memang boleh. Nah, tapi misalnya itu dianggap riba, tapi kok tetap aja seperti perumahan ya, sekarang mau banyak tentang banyak, maksudnya kok orang itu enggak jelaskan disebut pegadaian sebagainya. Kalau BSI tadi mungkin sudah tahu keterangannya ya. Terus gimana kalau itu pertanyaan satu, kok seakan-akan kalau dibiarkan gitu misalnya ya, kalau itu dianggap juga. Yang kedua, seandainya saya itu punya simpanan emas batangan, terus saya dengan niat nanti kalau dijual, kalau butuh, bukan kalau naik harganya, bukan karena butuh, nah itu termasuk itu enggak. Kebetulan kok pas saya jual itu kok harganya misalnya tinggi, itu termasuk haram enggak? Karena saya belinya kan nah, karena bukan spekulasi. Kalau spekulasi kan gini, saya jualnya itu karena naik tinggi, tapi karena ini harganya butuh. Gimana kalau harganya, kalau orang ada yang spekulasi, ada jualnya karena butuh, itu bagaimana? Kalau spekulasi itu haram tidak? Nah, KPR, bank-bank konvensional, pegadaian, kenapa saat ini masih mewabah di Indonesia, sedangkan Indonesia itu umat Islam terbesar, mayoritas itu? Karena
bank konvensional, KPR, kemudian Pegadaian itu sudah sistem, Bu. Sudah sistem. Yang memiliki bukan umat muslim. Yang memiliki loh ya, benar yang menjadi apa namanya, kepalanya atau direkturnya orang muslim, tapi si direktur itu nggak tahu ilmu agama. Islam KTP istilahnya. Islam katanya Islam, sholat puasa, Ramadan dia puasa, tapi nggak belajar. Ya, kemudian itu adalah sistem. Nah, sistem itu kalaupun umpama kita, bukan berarti nggak ada yang mendakwahi, nggak ada. Dakwah mah tetap ada. Di mana-mana tuh banyak. Dan banyak dari orang-orang bank konvensional yang mereka itu mundur dari jabatannya, melepas jabatannya karena setelah mereka belajar, oh ini ternyata riba ya, gitu. Mundur, Bu, mereka pindah ke bank BSI dan sebagainya, bank syariah dan sebagainya. Jadi bukan berarti membiarkan, ada dakwah di sana. Yang kedua, ketika kita punya emas antam, logam mulia, kemudian dijual saat kita butuh, haram atau tidak? Ya tidak. Bahkan kisah kita membeli emas antam, nanti ketika harganya melonjak tinggi, saya akan jual, nggak masalah, nggak ada keharamannya. Ya, lo keharamannya di mana? Nggak ada sama sekali. Hukumnya boleh-boleh saja. Asalkan tadi kita menjual emas dengan uang, syaratnya dua harus terpenuhi, yakni serah terima di tempat dan harus cash. Tidak boleh dihutang. Nah, kalau mengacu kepada riba ya kayak kan baik konvensional ujung-ujungnya kan BI mengacunya apa ya, tapi itu kan alirannya ke semua bank. Iya. Bank yang besar kan. Sama aja kan alirannya kan dari BI ya. Nah, itu kan seperti PNS, BUMN, itu kan gajinya itu melalui bank. Gitu ya. Gimana? Nah, keharaman bank itu tidak kok kita nabung ke BRI terus haram, enggak gitu maksudnya. Enggak, kita nabung di BCA karena dia bank konvensional terus haram, enggak boleh nabung di sana, itu enggak. Saya punya bank BRI, nyimpen uang di BRI. Loh, katanya tadi haram. Yang haram itu, Bu, di bank ini ya, yang haram itu ketika kita minjem uang di bank, minjemnya 10 juta, kita harus bayar 10,5 juta. Keharamannya di sana. Ini belum dibahas tadi, Bu, riba yang keempat. Kalau tadi kan riba alat tukar, sekarang terus riba makanan, satu lagi ada namanya riba disebabkan utang piutang. Kullu qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba. Ketika saya utang ke ibu 100.000 rupiah, terus disepakati boleh utang 100.000, tapi nanti bayarnya 110.000. Nah, ini ada tambahan yang disepakati di dalam akad, masuk kategori riba. Nah, di bank konvensional seperti itu prakteknya. Kita minjem 1 juta, 100 juta, kita suruh tanda tangan. Nanti ada suku bunga setiap bulan pembayaran sekian. Nah, berarti ada tambahan. Selain 100 juta yang kita hutang itu, ada tambahan, dan tambahan itu disepakati bersama di dalam akad. Nah, ini yang disebut sebagai riba. Bukan berarti kita nyimpen terus riba, enggak gitu. Nabung enggak ada riba tuh. Kecuali Bu, di dalam bank konvensional, kita nabung di bank konvensional, nyimpen uang 100 juta lebih, setiap bulan kita akan dapat bunga toh. Kita dapat apa namanya itu? Ada istilahnya apa? Enggak, ada istilah khusus. Itulah.
Enggak, kita enggak minta, enggak ada akad juga, tiba-tiba ada tambahan. Ya, kalau uang kita cuma 10 juta mah enggak kerasa. Tapi kalau sudah 100 juta lebih, ini banyak loh. Saya temui orang di Bandung ini, ketika masa pensiun, mereka uang pensiun dimasukkan ke bank semuanya. Dia nggak kerja nggak apa, dapat uang pensiun dan juga dapat dari bank itu. Nah ini juga tidak boleh. Terus kenapa bank syariah diperbolehkan? Sama-sama loh, prakteknya sama. Kita naruh uang di bank syariah dan dapat apa? Ngeraup tambahan kita, dapat bunga itu. Di BSI boleh dinikmati, konvensional tidak boleh dinikmati. Apa bedanya? Akadnya. Kalau di BSI ada namanya akad murabahah atau akad muqorodoh, atau ada akad apa satu lagi? Mudorobah. Mudorobah itu gini Bu, Pak, saya punya uang 100 juta, saya taruh di BSI, oleh BSI 100 juta itu digolakkan, dibuat usaha dan sebagainya. BSI yang ngelola, nanti keuntungannya saya dapat sesuai dengan modal saya. Oh, saya umpama dilihat oleh mereka modal 5%, maka dari keuntungan umpama 1 bulan mereka dapat keuntungan 1 juta, 5%-nya untuk saya. 5% dari 1 juta berarti 50 ribu. 50 ribu, saya dapat 50 ribu setiap bulannya. Akadnya. Sedangkan konvensional akadnya apa? Nggak ada. Ini yang membedakan. Makanya dari awal kami sudah kasih tahu Bapak Ibu, sama-sama ngasih Bu, bisa jadi halal, bisa jadi haram. Sama-sama saya ngasih uang ke Ibu, Ibu ngasih barang ke saya, bisa jadi halal, bisa jadi haram, tergantung akadnya. Jadi yang membedakan syariah itu adalah di akad. Kalau cuma nyimpen uang di bank itu tidak riba, tidak haram. Ngambil lebihnya haram. Ngambil lebihnya barulah dihukumi haram kalau tidak ada akad. Kalau ada akad jadi halal. Ada akad di BSI kan ada akadnya Bu. Muqorodoh ini Bu mesti dijelasin di awal. Mau pilih yang mana, wadiah titip tapi kita tidak dapat untung. Tapi kalau akadnya muqorodoh, nanti kita akan dapat untung sekian persen gitu, sesuai dengan modal uang kita. Nah itu menjadi halal. Investasi ya? Bisa investasi, tapi bukan investasi itu mah. Deposit, itu deposito. Kita deposito uang sekian, nanti akan dapat keuntungan setiap bulannya. Boleh. Kalau ada akadnya loh ya. Ada akadnya atau tidak yang membedakan itu. Nah, enggaknya BSI sih Bu, di bank-bank syariah yang lain ada akadnya semua. Berarti di sini kan sering kalau ngitung enteng uang enteng masjid kan ada uang recehan Iya. 500.000, kita kan perlu untuk parkir. Kita tuh kan ini ada 50.000 nih, saya bawa nanti yang 50.000 Nggak boleh. Nggak boleh. Harus serah terima di tempat. Gimana itu ya Bu? Bapak ambil dulu recehnya, terus ke tukang parkir, nih ada sekian, mana gitu. Enggak di masjid. Iya. Saya nuker ke masjid. Saya sekarang misalkan lagi ngitung ada kan misalkan 100.000. Iya. Saya nggak bawa uang 100.000 nih. Iya. Ini tukar sama saya. Harus dihadirkan dulu dua-duanya. Berarti kalau diambil dulu nggak boleh ya? Nggak boleh. Saya bawa. Berarti itu jadi haram kan? Ya. Ini haram kan? Itu apa tanggung jawab? Dia bilang tidak Pak, saya tanggung jawab. Barang apa? Bank konvensional. BSI halal. Iya. Kita kan ragu. Sama-sama ada jasanya jodohnya. Iya. Akadnya Pak, kalau ada akad seperti BSI, bank syariah ada akadnya maka halal.
Enak ngebilang akad, tapi saya Pokoknya yang menjawab. nuker kudu cash Saya aja. sih udah menjawab gitu. Iya, Kudu iya. cash ada uangnya. Itu ada MUI-nya, ada Dewan Syariahnya. Halal, Nggak boleh ya. boleh, boleh. Berarti kudu cash gitu. Harus cash. Nggak boleh Bapak ngambil dulu atau Nah, pengalaman di haji, ya di haji misalkan kita belanja tuh sama teman-teman tuh, pas kita teh kurang uangnya, uang dulu ke teman nanti di itu minjem. Minjem, umpama minjem 1 real, balikin 1 real, nggak masalah. boleh pinjam, tapi nggak nuker gitu ya. Nanti sama itu bukan, nanti di rumah saya ini sama rupiah gitu. Iya, nggak apa-apa. Berarti kan di situ berarti Bapak nuker. Enggak, ini Bapak itu minjem murni. Pinjam. Murni pinjam, kemudian saat membayar kan harusnya pakai rial. Tetapi saya nggak punya rial. Saya pengen, udah rupiah mau nggak gitu. Boleh gitu ya. Boleh. Harus saat itu, saat sepakat dipakai rupiah, nanti langsung dia Nanti serahkan. di hotel, Heeh. ya uang sayanya di hotel, Ya. nukernya di pas belanja kan. Heeh. Apa nih? Ini dulu dari kamu nanti dibayar di hotel. Nah, balik ke akadnya Pak. Akadnya Bapak itu nuker rupiah dengan rial atau murni minjem? Apa yang ada di hati Bapak saat itu? Nuker. Kalau minjem aman. Tapi kalau akadnya nuker dari rupiah ke rial, maka rupiah harus dihadirkan saat itu. Kasih kan? Ya hanya niatnya minjem kan. Niat minjem, iya. Aman berarti kalau minjem. Ini jual beli saya jual tanah. Heeh. Ya, saya maunya cash, tapi dia ternyata tidak cash. Heeh. Sudah 2 tahun. Heeh. Nah, bagaimana? Aman jual beli. Murni jual beli dicicil tidak apa-apa. Bukan nilai kekurangannya misalnya masih 100 juta lagi. Iya. Sedangkan waktu sekarang kan harga emas Sudah berbeda. beda ya. Nah, ini Dari nilainya dengan harga emas atau waktu bisa bertanggung. kalau dulu Bapak jual beli pakai rupiah, dibayarnya rupiah. Iya. Kalau dulu jual belinya emas, maka harus sesuai dengan harga emas. Makanya saran Bapak Ibu, saat ini ketika ngejual beli barang besar, jangan pakai rupiah. Karena apa? Nanti ketika 10 tahun nggak dibayar, rugi kita. Makanya jual beli saat ini mending emas. Itu. Dijual pakai emas berapa? 30 gram. Sampai berapa puluh tahun, ya tetap 30 gram. Gitu. Jadi kalau dibayar dengan emas, Rupiah. boleh ya kalau rupiah dengan rupiah. Karena dulu akadnya rupiah, Pak. Iya. Diperbaiki. Kontannya. Harus diperbaiki. Kontan. Kontan uangnya. Mohon. Jangan dulu. Suami hutang, itu yang ngejual suami, iya kan? Gini, nafkah itu yang wajib nanggung adalah suami. Ketika suami tidak bisa ngasih nafkah, nggak punya penghasilan, akhirnya menjual mas kawin itu murni milik ibu. Maka suami hutang ke ibu mas kawin, umpama emas 5 gram, ya nanti harus dibayar emas 5 gram. Ya, bentar, itu kayak gitu ya. Nah sekarang kalau istri dengan sukarela memberikan emas tersebut sehingga dijual dan untuk makan sukarela, maka suami tidak wajib bayar. Karena itu murni hibah dari ibu. Kesepakatan. Kalau misalnya ada hitung-hitungan tentang suami sama istri, tapi makanya kalau bertambah wajib dibayar sampai sekarang bayar suaminya. Harus membayar. Wajib membayar. Betul. Makanya sesuai dengan akad awalnya.